Pemirsa, login Sabulang Bentor. Kita bertemu kembali dalam season yang spesial di kali ini. Kita berada di kaki Gunung Sawal, di sebuah desa, dan latarnya adalah pegunungan bebukit dari Gunung Sawal di Kabupaten Ciamis. Perbatasannya dekat dengan kota Tasikmalaya. Ya, dan kali ini saya menampilkan 3 narasumber yang tentu saja sangat ditunggu bagaimana perspektif mereka atas satu isu yang akan diangkat dalam debat capres, bukan cawapres ya, capres yang kelima, yaitu isu mengenai kebudayaan. Ini sangat menarik, dan di sini ada Kang Asep Cahyanto, seorang akademisi juga pengamat sosial budaya. Ada Kang Uki, Kang Basuki juga sama, seorang akademisi, dan beliau juga bahkan tidak hanya mengerti kebudayaan, beliau juga pegiat kebudayaan, sering menjadi mediator untuk seni-seni tradisi. Dan kemudian berikutnya adalah Kang Maulana Jana, juga seorang akademisi, beliau juga sangat memahami sosiologi dan antropologi. Nah, oke, kita mulai saja dengan satu tesis yang menarik bahwa kebudayaan itu boleh dikatakan sampiran. Sampiran itu kalau dalam puisi cangkang, cangkang itu kemasan. Jadi kalau misalkan tanpa kemasan sebuah produk itu tidak akan bernilai. Tetapi ini tentu saja ya, melihat kebudayaan sebagai sesuatu luang depan dan tidak bernilai. Padahal kebudayaan itu masuk dalam sistem berpikir, sistem bertindak, dan sebagainya. Jadi kebudayaan bisa dilihat sebagai sebuah sampiran, tetapi hakikatnya kebudayaan adalah isi. Di dalam tradisi Sunda ada sisindiran. Misal begini ya, apa namanya, ayah listrik di Masjid Caangna, kemana-mana, itu sampiran. Tidak ada yang akan disampaikan sebetulnya kan ya. Ayah listrik di Masjid Caangna kemana-mana, ayah istri jangkung alit gelisna kabina-bina. Yang mau disampaikan itu 2 di akhir kan sebetulnya. Betul. Tetapi menjadi indah ketika ada 2 di awal, 2 baris di awal. Saya sering menganalogikan bagaimana kalau kita membeli pisang tanpa bungkus. Kita mungkin akan berpikir, ih jijik, mungkin sudah kena lalat dan sebagainya. Bahkan saya pernah berpikir bahwa baju ini adalah sebuah produk kebudayaan. Bagaimana manusia tanpa baju? Kita semua telanjang. Jadi betapa pentingnya kebudayaan. Walaupun kebudayaan perspektifnya adalah sampiran, tetapi hakikatnya adalah isi itu sendiri. Oke, ini adalah pengantar dari saya. Kita mulai dari... Bung Maulana Jana. Ya. Bagaimana sebentar? Bagaimana kebudayaan dipandang dari strategi debat capres nanti? Tidak hanya 5 tahun ke depan, mungkin sampai 2045. Ya, saya sih sebenarnya sederhana. Pertama, kalau kita kembali ke konteks ke Indonesia Raya ini, saya ingin memulai dari persoalan Indonesia politik Papua gitu kan. Ini penting karena tadi kan kata bahasa Kang itu ada sambilan gitu kan. Nah, di sana kan kita melihat orang-orang Papua itu sangat jenuh gitu kan, dari sisi orang yang nah ini juga maka memang nanti dalam capres itu akan disinggung secara substansi, secara dalam terkait dengan orang Papua yang memiliki kebudayaan yang asli kan, dan itu warisan kekhasanan bagi bangsa Indonesia. Satu sisi. Yang kedua adalah kita masuk ke konteks kita sebagai manusia modern. Nah ini dilemanya di sini kan, kita bisa dibenturkan dengan budaya yang ada di Papua dan kita masuk orang modern. Seolah-olah misalnya tadi kalau budaya itu produk, misalnya baju, kemudian apapun gitu. Lalu kemudian bagaimana persoalan di Papua itu? Nah ini penting untuk. Tapi
Itu saja dulu. Terima kasih. Oke, sebuah tawaran perspektif yang menarik dan mungkin juga nanti akan ada tanggapan dari dua narasumber berikutnya. Silakan Pak Basuki. Ya, berat nih gitu ya. Berbicara sesuatu yang saya kira elementer ya. Ini terkait dengan jati diri kita gitu sebagai manusia, gitu ya. Jadi begini saja sih kalau saya tadi kalau lihat budaya itu sebagai sebuah jati diri, kita kan sudah bisa menakar ya. Misalnya kalau kita lihat debat capres gitu ya, itu barangkali representasi dari budaya kita gitu ya, apa yang dia omongkan para capres, kemudian tingkah laku. Ini pakai G ya, pakai G, omong gitu. Itu mungkin kita bisa tafsirkan sebagai gambaran budaya kita. Kemudian juga hal yang lain, misalnya apakah kita sudah cukup percaya diri ketika berhadapan dengan orang bule. Karena budaya luar. tadi kita minder gitu. Kita ini inferior kalau posisi kita masih seperti itu, maka yang muncul adalah budaya cangkang. Jadi ya itulah tadi gimmick-gimmick gitu ya, orang menilai dari ini kalau kandidasi gitu ya, ini cakep, cantik, ini catchy gitu kan. Jadi yang menonjolkan hari ini mungkin masih seperti itu. Nah, ini problem kita semua gitu ya. Makanya dalam satu kesempatan yang lain saya mengatakan bahwa kalau derajat pendidikan gitu loh. Derajat pendidikan kita pasti tidak akan terhindarkan dari jadi mungkin bagi sebagian orang kan ada yang mengatakan malu saya melihat debat capres kayak begini. Ada kan yang bilang begitu. Mungkin dari sisi itu ya. Gitu ya. Mohon maaf ya saya awam soal ini gitu ya. Kalau saya komentar saya kurang ya itu perspektif saya gitu loh. Nggak apa-apa sebelah bentor. Ya baik, masih cukup. Oke, untuk menjadi bahan diskusi, Kang Uki sudah memberikan gambaran dan sekarang Toing. Siap. Asep Sayanto, silakan. Siap. Kebudayaan itu luas. Dari A sampai Z. Yang tadi Anda sindiran, sesampiran, puisi atau macam-macam itu adalah bagian dari kebudayaan, kesenian. Tata upacara ada, hukum, kancing baju saya pun ada bagian dari budaya. Budaya itu sangat luas. Digaitkan dengan debat capres dan cawapres, di mana kita sedang memilih dua orang pemimpin pemerintahan ini, itu tentu sangat penting. Ya. Kita di situ akan melihat, tadi saya sebutkan, bagian dari 7 unsur, salah satu unsur budaya itu adalah hukum. Bagaimana hukum di negeri Indonesia berjalan, apakah sudah sepantasnya atau tidak. Kalau tidak sepantasnya, ya berarti kita, mohon maaf, kita tidak bisa bersaing dengan dunia internasional. Dengan globalisasi yang tidak mau, kita itu bukan lagi menjadi terpisah antara satu negara dengan yang lain, tapi menjadi satu kampung kecil bumi ini. Bumi ini hanya satu, dan dengan kemajuan teknologi informasi, kita tidak bisa terpisahkan dengan yang lain. Di dalam teknologi internet, digital, ada peluang. Namun tantangannya berat. Mampukah kita bersaing dengan mereka? Dalam sisi hubungan dagang antara negara kaya dengan negara maju, sistem kapitalisme ini menjadi semacam mainstream, kerangka umum yang diberlakukan, di mana hubungannya adalah mengalir keuntungan profit dari negara yang miskin kepada negara kaya. Sama sepertinya kalau kita berhubungan antara orang miskin dengan orang kaya. Orang kaya memiliki pabrik, kapitalis, memiliki modal,
Orang miskin hanya bekerja. Orang kaya menggaji sekecil-kecilnya agar profit sebesar-besarnya. Terkait kembali dengan debat cawapres, kebudayaan ini sangat penting. Maju mundurnya suatu bangsa tergantung dari budayanya. Bukan saya yang omong. Omong. Teori modernisasi mengatakan, kalau kita ingin kaya, budayanya ya harus seperti negara-negara yang bisa kaya ini. Dan modernisasi itu bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Bisa dilakukan kalau memang ada prasyarat. Budayanya juga seperti yang telah dilakukan oleh negara maju lebih dahulu. Dan itu berat. Kalau kita hanya ingin maju kemudian tidak memodernisasi diri dengan bertindak efisien, untuk meraih sesuatu dengan bekerja keras dulu, tidak mental menerabas. Kita itu selalu mental menerabas kebanyakan. Oke, pemirsa Login Sebelang Bentor, sangat menarik obrolan mengenai bagaimana subtema budaya masuk dalam perspektif 3 cawapres, tetapi belum terbahas dengan detail. Namun dari ketiga narasumber ini saya menangkap bahwa satu, kebudayaan di Indonesia itu sangat luas. Parameternya adalah suku, bahasa dan seterusnya, dan mungkin akan terjadi perbedaan antara fungsi nilai dan nilai fungsi. Seperti contoh tadi Koteka dari Irian Jaya. Bagi komunitasnya itu bernilai fungsional, tetapi Koteka ketika sudah ada di Jalan Hajet di Kota Tasikmalaya bernilai ekonomi. Gak mungkin seorang Bung MJ menggunakan Koteka bernilai budaya. Jadi dipakai di Kota Tasik. Nah, inilah. Yang kedua adalah, saya pikir semenjak Indonesia merdeka, Bung Karno sudah mewanti-wanti bahwa perang berikutnya adalah bukan perang secara fisik, tetapi neo-imperialisme adalah salah satunya perang budaya. Hegemoni kebudayaan masuk. Contohnya adalah bagaimana budaya barat terkikis oleh drama Korea dan seterusnya. Korean Wave. Sekarang Indonesia punya kekayaan. Bagaimana itu bisa dalam tanda petik, bahasa sekarang, monetisasi menjadi budaya global. Indonesia sangat kaya budayanya. Oke, sampai bertemu di Login Sebelang Bentor berikutnya.